Halo semuanya, gue Raihan Live, videographer and content creator. Di video kali ini gue bakalan share ke kalian cara cepat untuk bisa lebih produktif. Let's go! Alright, sesuai dengan judul videonya, gue bakalan share ke kalian gimana sih kalian bisa nemuin cara cepat untuk bisa lebih produktif. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang itu, gue pengen share dulu nih ke kalian satu hal yang mungkin bisa kita relate bersama. Yaitu kenapa sih ketika kita coba untuk bikin komitmen produktif buat diri kita sendiri, itu kayaknya gampang banget. Bikin jadwalnya, bikin tekadnya, bikin komitmennya, bikin self-rewardnya. Mungkin kalian udah planning dari sebelum hal itu bahkan terjadi. Tapi ketika kalian pengen eksekusi itu rasanya kayaknya berat banget. Dan kalian akhirnya balik ke kebiasaan lama kalian dan gak jadi deh untuk bisa lebih produktif. Oke, dasarnya produktivitas itu identik dengan habit, harus dilatih dan juga dibiasakan. Makanya jawaban dari gue kenapa sih kita bisa kayak gitu tuh adalah resistance ditambah dengan lack of self-discipline. Oke, gue bakal jelasin kedua hal ini. Resistance itu adalah dorongan atau hambatan kecil yang menjauhkan kita untuk bisa menyesuaikan dengan habit baru kita. Contoh mudahnya, misalnya gue pengen bisa konsisten di bidang videografi. Gue merencanakan untuk upload 20 konten dalam 1 bulan, yang mana menurut gue itu sangat berat. Mengasumsikan gue gak pernah bikin konten sebelumnya. Dan ketika besoknya gue pengen bikin konten pertama gue, itu akan terasa berat banget. Akan muncul resistance dalam bentuk pikiran-pikiran seperti, ini susah banget nih bikin konsisten kayak gini karena waktu yang diperluin itu ekstra banget dan gue nggak sanggup ketika gue harus bikin konten dibagi dengan waktu kuliah gue, waktu gue bermain sama teman-teman gue, dan waktu-waktu lainnya. Kemudian lack of self-discipline, ini sebenarnya lebih mengarah kepada egonya kita. Mau kita manjain atau kita lawan. Misalnya lu pengen coba untuk konsisten di bidang videografi, itu berarti lu udah punya tujuan untuk mengubah kebiasaan jadi lebih baik. Nah, ketika lu udah punya tujuannya, artinya lu udah bisa berargumen dengan diri lu sendiri, kenapa sih lu harus bisa untuk sampai ke titik tersebut, dimana kebiasaan baru lu itu udah melekat ke diri lu. Mungkin bahasa gue agak ribet dan kalian jadi agak susah mengertinya, cuman poin utamanya itu adalah ketika kalian udah punya tujuannya, artinya kalian punya alasan untuk sampai ke tujuan kalian itu. Nah, kalau kalian berhasil menguasai dua hal ini, akan lebih mudah untuk kalian jadi lebih produktif. Nextnya gue akan kasih kalian skenario sederhana. Misalnya gue adalah seseorang yang kurang produktif dengan keseharian rebahan, makan, tidur, dan begitu aja terus setiap harinya. Dan gue pengen coba untuk bikin hari-hari gue tuh lebih produktif dan lebih bermanfaat. Makanya yang akan gue lakukan itu adalah, yang pertama, of course gue akan nentuin bidang apa yang pengen gue tekunin dan lebih produktif, yaitu konten videografi. Yang kedua, bikin jadwal distribusi konten berdasarkan platform yang akan gue pakai. Misalnya gue menggunakan TikTok, Instagram, dan YouTube. Nah, gue harus banget bikin planning distribusi konten ke 3 platform yang akan gue pakai tersebut, supaya nggak berantakan. Memang akan terlihat berat, tapi kalau misalnya nggak di planning, bakalan lebih berat lagi. Selanjutnya itu adalah eksekusi selama 30 hari ke depan. Nah, tujuannya ini tuh simple banget. Ya kalau misalnya kalian udah ada planningnya, kemudian gak ada aksinya, ya sama aja bohong. Nah, di step ini tuh bener-bener krusial banget. Kalian harus extra effort dengan dua hal yang udah gue kasih tahu tadi, yaitu melawan resistance dan harus memiliki self-discipline yang tinggi, dan kalian juga harus bisa menjaga konsistensinya kalian. Dan yang terakhir itu adalah hasilnya. Oke, misalnya kalian berhasil, congratulations, kalian udah berhasil untuk bikin habit dan produktivitas baru. Nah, itu harus banget kalian jaga konsistensinya. Supaya apa? Supaya momentumnya itu nggak berhenti dan kalian bisa terus produktif. Kalau misalnya kalian gagal, apa yang harus kalian lakuin? Jangan berkecil hati dan ulang dari step pertama. Karena kuncinya itu adalah terus mencoba. Mungkin kalian udah berhasil nyentuh sampai hari ke-25 atau bahkan 28. Tapi di hari besoknya, itu kalian malah matahin konsistensi kalian. Nah, kalian jangan berkecil hati karena kalian nggak bisa untuk sampai ke goals 30 hari. Karena sebenarnya 30 hari itu adalah goals untuk gue pribadi. Mungkin untuk kalian, untuk bisa sampai ke habitnya itu melekat itu cuman butuh waktu 15 hari. Itu better banget buat kalian. Dan itu cuman kalian doang yang bisa nentuin. Nah, kalau buat gue di sini tuh adalah 30 hari. Kalau misalnya gagal kayak tadi, ya udah ulang dari awal lagi. Konsepnya itu adalah trial and error. Kalau misalnya kalian gagal, ulang lagi dari awal, eksperimen lagi misalnya cara-cara apa yang bisa bikin kalian terus untuk jaga konsistensinya itu. Mungkin dengan insentif yang akan kalian taruh di beberapa hari setelah kalian berhasil, atau kayak gimana itu terserah kalian. Alright, kita masuk ke segmen terakhir di video ini, yaitu 3 tips yang bisa bikin lo makin produktif. Yang pertama, always schedule your days. Selalu jadwalin hari lo secara rinci setiap harinya. Kita tahu dalam sehari itu ada 24 jam, dimana setiap jamnya itu sangat valuable. Bikin yang namanya time blocking, dimana kalian kayak semacam ngekotakin waktu-waktu itu, misalnya dalam setiap 6 jam atau 1 jam, atau mungkin se-ekstrim dalam setiap 30 menit. Itu bebas banget sama kalian. Nah,
Fungsinya time blocking ini untuk mengalokasikan waktu berdasarkan dengan aktivitas yang akan kalian lakuin. Misalnya 6 jam di setiap harinya kalian itu kalian pakai untuk ngurusin konten kalian. Nah, berarti kan sisa waktunya itu adalah 18 jam. Nah, 18 jam itu dikurangin lagi dengan aktivitas-aktivitas yang udah kalian mau masukin sampai jamnya itu tersisa untuk waktu-waktu istirahatnya kalian. Nah, dengan bikin jadwal dan time blocking seperti ini, kita tuh dilatih banget untuk lebih appreciate sama waktu. Karena pada dasarnya waktu itu adalah our greatest resource. Ini adalah semacam currency yang nggak bisa kita beli lagi, nggak bisa kita tambah, nggak bisa kita tuker tambah gitu kan. Dan ini akan terus berkurang karena essentially waktu itu terus berkurang bahkan semenjak kita lahir gitu kan. Dan ini akan bikin kita lebih appreciate sama waktu. Yang kedua, set your goals as clear as possible. Bikin bullet points berisikan dengan goals-goalsnya kalian. Misalnya kalian pengen ngembangin produktivitas kalian dalam hal konten videografi. Ya udah, tulis aja. Misalnya secara kuantitas kalian pengen bikin 100 video konten videografi. Nah, tapi jangan sampai situ aja. Karena kalau misalnya kalian secara belak-belakan nulis 100 video itu akan terasa sangat berat untuk dilakuin. Yang perlu kalian lakuin lagi itu adalah pecah goals itu menjadi beberapa bagian. Misalnya dalam 1 bulan goals kalian itu 20 video, yang berarti dalam 5 bulan goals kalian itu akan tercapai, karena 5 kali 20 ya 100, ya kan? Dan dengan begitu goals kalian akan terlihat lebih achievable, lebih mudah untuk dicapai. Dan yang terakhir yaitu adalah adopt a philosophy. Di luar sana tuh banyak banget filosofi hidup yang bisa kalian implementasikan ke kehidupan kalian. Salah satu contoh yang bisa gue kasih itu adalah filosofi stoikisme atau filosofi anti cemas. Dimana dalam filosofi ini tuh kita diajarin untuk cukup mengendalikan apa yang bisa kita kontrol. Kalau misalnya kita refer ke konten videografi, ya berarti yang bisa kita kontrol itu adalah penyajian videonya. Seberapa bagus kita bisa menyajikan videonya ini kepada audiens kita. Nah, sisanya yang gak bisa kita kontrol kayak respon dari audiens atau komentar-komentar negatif dan hal-hal di luar kendali lainnya itu gak usah kita peduliin. Cukup peduliin apa yang bisa kita kendalikan. Dan dengan begitu kita bisa lebih mudah untuk beradaptasi dengan situasi negatif sekalipun. Filosofi seperti ini cocok banget buat kalian nih yang pengen konsisten dan produktif tapi ketahan karena kalian merasa kurang percaya diri dan takut dicemooh sama orang lain. Jadi silahkan cari filosofi hidup di luar sana, itu banyak banget dan mungkin akan gue bahas di next video gue. Dan seharusnya kalian akan jadi lebih kuat secara mentalnya kalian. Alright, segitu dulu aja untuk pembahasan gue mengenai cara cepat untuk produktif kali ini. Topik seperti ini tuh sebenarnya asik banget untuk dibahas dan dieksplor bareng-bareng. Karena sejujurnya gue juga baru mendalami topik seperti ini semenjak ada breakthrough YouTuber dari Indonesia. Namanya itu adalah Agus Leo Halim, dimana dia nge-upload video 2 hari sekali, yang mana itu super produktif. Dan gue sangat mengakui dia adalah time management master. Dan gue terinspirasi dari dia untuk bikin konten-konten seperti ini. Dan harapan gue buat kalian itu adalah kalian bisa untuk menemukan cara supaya kalian bisa lebih produktif. Dan of course di sini kita belajarnya itu bareng-bareng. Kalau misalnya kalian pengen traktir gue salmon, boleh banget. Kalian bisa klik link di bawah ini. Dan stay creative and I'll see you guys in the next video. Peace.